Kita pada hari ini sudah dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka dari itu kita patut berbangga, kita patut berbahagia. Kenapa? Karena di bulan Ramadan inilah segala amalan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qad qalahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, buniyal islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaum ramadan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur semoga selalu tercurah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat ini sehingga menjadi sebaik-baik umat. Khairul qurun qarni, sebaik-baik masa adalah masaku, yaitu masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada hari ini kita patut bersyukur, kita patut berbahagia, kita patut berbangga. Karena apa? Karena kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Para sahabat mereka sangat merindukan yang namanya bulan Ramadan. Bahkan mereka sampai menangis dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita pada hari ini sudah dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka dari itu kita patut berbangga, kita patut berbahagia. Kenapa? Karena di bulan Ramadan inilah segala amalan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hari biasa kita membaca Al-Qur'an, satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, dan mim 10 kebaikan. Pada bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sehingga ketika kita membaca alif lam mim, kita mendapatkan 300 kebaikan. Sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini yang harus selalu kita syukuri. Harus selalu kita yakini bahwa ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara 12 bulan, bulan yang agung yang mana di dalamnya ada satu malam yang bernama malam Lailatul Qadar, yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti ketika Anda semua beramal satu kebaikan, nilainya lebih baik daripada 30.000 kebaikan yang Anda lakukan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Sungguh di bulan mulia ini kita patut mensyukuri, kita patut berbangga diri. Karena di dalam bulan Ramadan ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hikmah yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan adalah bisa membersihkan diri kita dari dosa dan kesalahan. Ketika kita mau mengingat dari tahun lalu sampai tahun ini berapa dosa, berapa kesalahan yang sudah kita lakukan, maka pada bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk menghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan, entah dosa yang dengan sadar kita lakukan atau dosa yang tanpa sadar kita lakukan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil dari
bulan dari puasa Ramadan ini ialah bisa menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah kami wajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah kami wajibkan terhadap orang-orang sebelummu agar kalian semua bertakwa. Jadi tujuan dari puasa yang kedua adalah untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para muhafiz, orang-orang yang paham Al-Qur'an, ketika mereka mendengar kata takwa di dalam Al-Qur'an, berlinanglah air mata mereka. Kenapa? Karena di dalam kata takwa itu mengandung makna yang sangat besar sekali. Maka dari itu, marilah kita maksimalkan, kita manfaatkan betul momentum Ramadan ini. Kenapa? Karena belum tentu di tahun depan kita akan bertemu kembali dengan Ramadan. Mungkin ketika kita bertemu, mungkin keimanan kita tidak bisa menjamin kita untuk berpuasa. Kemudian hikmah yang terakhir yang bisa kita ambil dari puasa Ramadan ini adalah bisa meningkatkan diri kita agar kita selalu lebih mengetahui tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang menciptakan kita, Rabb yang sangat sayang kepada kita, Rabb yang sangat peduli dan sangat ingin hambanya masuk ke dalam surga. Sebagaimana di dalam surat Az-Zumar ketika kita ingin mendalaminya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat tersebut, Allah terus membuka pintu surga, entah itu ada yang masuk atau tidak ada yang masuk ke dalamnya. Dan Allah tidak membuka pintu neraka kecuali ada seseorang yang ingin masuk ke dalam neraka. Ini adalah sebuah bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan sebuah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin hamba-hambanya masuk ke dalam surga. Ini adalah kasih sayang Allah yang sangat luar biasa, yang mana di dalam satu bulan ini, selama 30 hari ini, Allah benar-benar melipat gandakan amalan-amalan hambanya. Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan penuh bonus kepada umatnya, kepada hambanya yang mau mendekat dan selalu ingin beribadah kepadanya. Mungkin hada minni, akhiru da'wana alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.